Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat mengenai penjelasan parameter parameter toolpath pada software MasterCam. Jadi ini langsung saja. Ini kita mulai di langkah 20 pada tutorial. Kita pilih toolpath, kita pilih routing, kita centang. Kemudian kita pilih yang ini, yang chaining, yang chain. Kita pilih, kemudian kita klikkan di sini di awal proses pengerjaan atau pemakanan. Kemudian ini yang untuk akhirannya dan centang. Nah, selanjutnya tool number ini apa? Tool number ini adalah nomor pahat. Jadi kita menggunakan pahat ini kita beri nomor satu. Kemudian filter ini merupakan laju pemakanan. Jika semakin tinggi filternya juga semakin apa ya? Semakin rapat mengenai pemakanannya. Jadi semakin kecil gitu. Nanti coba kita lihat. Ini kita filter ke 0,3 dan belum filter ini kita biarin aja. Kemudian speed. Ini kecepatan spindle ini kita ganti ke 500, maksimal spindle speed ini kita biarin. Lalu kita pilih rock parameter yang ini. Di rock parameter depth of cut ini kayak kedalaman. Jadi ini kedalaman, kedalaman pemakanan. Jadi ini kita ganti ke 0,3 aja untuk toleransinya. Untuk se untuk yang minimum minimum cut depth dan yang bawahnya ini kita biarin aja. Kemudian ini kita pilih channel. Tapi sebelum itu kita pilih let in atau out. Kita pilih yang perpendicular. Dan ini kita centang. Dan kita pilih plunge parameter. Ini merupakan eh, misal ada yang mendalam ini yang menjarak ke dalam. Ini kita pilih yang kedua ini. Biar rapi. Nah ini contohnya kalau misalnya yang ini kan ini nggak ikut kemakan yang warna hijau ini. Ini ikut kemakan. Dan ini kita centang. Selanjutnya ini kita pilih use stock for outer boundary. Dan ini kita centang. Nah, ini merupakan hasil dari toolpath yang kita setting tadi. Route ini merupakan pembuatan dasar atau pembuatan merata. Untuk ini kan tidak bisa menjangkau di bagian ini yang menjorok ke dalam atau bagian lubang istilahnya. Nah, ini terus cara mengerjakannya gimana? Nah, ini kita menggunakan toolpath lagi. Kita pilih toolpath, kemudian kita pilih group. Group ini untuk pembuatan yang menjorok ke dalam gini. Kita pilih groove, kemudian kita pilih 2 point. Dan ini kita centang, dan ini kita pilih sudut kanan, ini sebelah sini. Saya centang, kemudian ini juga ini kita centang, kita klik, dan ini kita klik lagi, dan enter. Selanjutnya ini kita pilih toolpath parameter. Nah, ini kurang lebih juga sama seperti logging tadi. Dan ini kita ganti ke nomor 2. Tool nomor 2 untuk groove center ini, groove center arrow. Pilih ganti nomor 2, session number 2, session number juga 2. Fiturnya kita gunakan sama itu 0,3. Finish fiturnya ini kita biarin aja. Untuk speed kita gunakan kecepatan yang sama yaitu 500. Ini kita pilih RPM. Kemudian kemudian ini kita pilih channel. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Di bendanya jadi bisa memakan seperti itu. Coba kita lihat dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah kita gunakan groove, kemudian
Untuk celah atau bagian benda kerja atau kontur yang menjorok ke dalam ini tuh bisa dikerjakan dengan toolpad Grow itu tadi. Selanjutnya ini juga masih ada sisa ya. Masih ada sisa ini belum kemakan. Nah, ini kita gunakan pembuatan finishing. Yang kita pilih toolpad, kita pilih finish. Lanjutnya kita pilih chaining lagi. Kita pilih chaining, pilih chaining. Kemudian kita pilih garis benda kerja awal yaitu di sini. Dan akhirnya juga sama di sini. Dan kita pilih centang. Workstation number ini kita ganti ke tool nomor 3. Nah, ini kita pilih yang ini, finish right. Nah, finish right. Dan ini kita ganti ke tool nomor 3. Ini juga 3, nomor 3. Untuk fit rate-nya ini kita ganti ke 0,1 saja. Untuk spindle speed ini kita ganti ke 150. Ini kita kurangin. Ini kita pilih RPM. Ini kita pilih finish parameter. Dan ini kita pilih let in out. Kita pilih perpendicular. Ter. Kemudian finish parameter ini kita pilih yang nomor 2. Kemudian enter atau centang. Kita centang. Nah, jadi ini bisa dimakan ya. Jadi lebih rapi. Dan ini kita coba ke simulasi. Nah, oke, sekarang ini untuk settingan toolpad sudah selesai. Kemudian ini kita centang. Selanjutnya kita post select operation yang G1 ini untuk memproduksi atau mencetak gambar ini tadi menjadi G-code. Centang dan centang. Nah, kita sudah jadi nanti ini nanti kita bisa pindah ke mesin CNC dan nanti bisa kita kerjakan di mesin CNC. Sekian sudah presentasi mengenai toolpad dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan waktu praktikum berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini aku akan langsung menjelaskan mengenai software Ultimaker Cura. Di sini teman-teman sebelumnya sudah bisa melihat tutorial secara lengkapnya pengerjaan software Ultimaker Cura di web LSI sudah ada tutorialnya. Dan untuk penjelasan di video kali ini aku hanya akan menjelaskan parameter-parameter yang akan kita pelajari di praktikum modul 4 nanti. Di sini aku sudah punya satu model yang aku import, yang sebelumnya aku gambar di AutoCAD. Sudah aku paskan dengan bednya. Sini aku langsung saja teman-teman fokus pada bagian setting parameternya. Kita gunakan standar quality 0,2 mm dan materialnya jenis PLA karena bahan material yang akan kita gunakan saat mencetak di 3D print menggunakan material PLA dengan nozzle 0,4 mm. Parameter yang perlu difokuskan oleh teman-teman di sini hanya infill, material, speed, cooling, support, dan build plate. Untuk dual extrusion kita hiraukan aja, nggak perlu kita hiraukan karena yang kita pelajari nanti hanya ada satu extruder. Infill di sini berguna untuk percetakan dari per layar yang akan dicetak oleh 3D print. Cukup kita gunakan 20%. Ini sudah cukup bagus untuk mencetak casing Arduino yang akan kita buat nanti. Lalu infill pattern di sini adalah bentuk pattern yang akan dibuat. Di sini akan aku contohkan menggunakan pattern kubik. Klik modelnya lalu kita slice. Setelah itu klik preview untuk melihat hasilnya. Kita gunakan pandangan atas. Nah,
Gimana bentuk patternnya kubik? Ketika kita menggunakan pattern kubik, hasilnya akan seperti ini. Nah, berbentuk seperti kotak-kotak. Itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ada macam-macam, ada zigzag, tapi kita biasa menggunakan kubik atau zigzag. Selanjutnya mengenai material. Jadi sudah aku jelaskan di awal, material yang akan kita gunakan yaitu material jenis PLA, di mana temperatur yang digunakan PLA pada umumnya kita standarkan di 200 derajat Celcius untuk suhu pencetaknya atau printing temperatur. Dan build plate-nya atau temperatur dari bednya sendiri cukup di 60 derajat Celcius. Kemudian di bagian speed, speed ini mengatur mengenai kecepatan dari printernya untuk mencetak. Di sini bisa kita gunakan 50 atau 60 mm per second. Kemudian cooling. Cooling ini di mesin kita sebutnya sebagai fan atau kipas dari extrudernya itu sendiri. Usahakan fan speed tetap terjaga 100%. Di software kita atur di 100%, tapi pada realitanya waktu saat melakukan print di mesinnya nanti akan ada beberapa sesi fan-nya akan menurun. Dan itu harus kita naikkan lagi ke 100 di mesinnya, di device-nya 3D print. Kenapa harus di 100%? Karena berdasarkan literatur, fan speed sendiri mempengaruhi hasil atau kualitas dari model yang kita cetak. Jadi diharapkan fan speed-nya tetap terjaga di 100%. Lalu support. Nah, di sini support gunanya untuk menopang, di mana setiap model yang kita buat belum tentu berbentuk rata di bagian bawahnya. Seperti ini, di bagian bawahnya belum rata. Ada yang naik. Nah, untuk yang model yang satunya ini, poros ini sudah rata, jadi tidak memerlukan support. Namun karena ini menjadi satu kesatuan model, baiknya kita gunakan support. Gimana sih bentuk support? Kita coba langsung. Kita bisa atur penempatan dari supportnya itu di setiap tempat dengan batas berapa derajat kemiringan yang akan menggunakan support kita atur 45 derajat dengan support horizontal expansion 0,8 mm. Langsung kita slice agar tahu hasilnya. Preview. Nah, bentuk dari support seperti ini. Bagian biru yang di bawah ini. Ini namanya support untuk menopang bagian-bagian yang kosong yang tidak menempel pada bed di 3D print. Oke. Jadi support ini kegunaannya seperlunya. Ketika model dirasa tidak memerlukan support, tidak perlu digunakan karena akan membuang material yang kita gunakan. Untuk praktikum besok, karena ya kita akan mencetak Arduino case di mana bagian bawahnya sudah rata dan bisa menempel dengan baik pada bed, tidak perlu menggunakan support. Jadi tidak perlu ditentang. Terakhir di sini adalah build plate action. Ada beberapa macam, tapi kita biasa gunakan script. Akan aku contohkan yang pertama menggunakan Brim. Kita slice lagi. Untuk previewnya seperti ini. Jadi build plate ini adalah awalan untuk membentuk suatu model. Awalannya seperti ini. Bagian yang biru ini menjadi dasaran untuk membuat suatu model. Jadi dia seperti membuat tatakannya terlebih dahulu. Ini untuk bentuk brim dan untuk bentuk skirt seperti ini. Hanya di bagian-bagian luar tertentu. Jadi extrudernya akan memulai pengerjaan dari
script ini baru menuju ke pembentukan model. Cara kerjanya seperti itu. Nah, untuk membaca gambar atau model yang ada di 3D print yang telah kita buat ini, telah kita setting parameternya, teman-teman bisa klik di bagian color scheme, line type. Nah, di sini teman-teman bisa membaca arti dari warna-warna bermacam-macam di sini. Warna kuning di sini berarti extruder, di mana itu extruder adalah pembuatan line dari bawah ke atasnya. Jadi pembentuk tembok ke atas. Helper itu pembantu awalan ini tadi. Infill atau tembok seperti sel ini warna merah dan oranye. Ketika kita tambahkan support, nanti bagian lain biasanya akan menambah secara otomatis. Lain tipenya. Oke. Di sini scriptnya sudah berbeda. Kalau tadi kita tidak menggunakan support, scriptnya hanya dari sini. Ketika kita menggunakan support, akan dari seluruh model dari luar. Helper ini termasuk support, selain awalan atau build plate-nya tadi. Setelah setting parameter ini selesai semua, dan dirasa sudah tepat pada model, tidak ada kecacatan, bisa langsung dilakukan save to disk dan disimpan pada memory card yang nantinya pada saat praktikum akan kita lakukan pencetakan secara langsung membuat Arduino guys. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Mungkin yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada hari H saat praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.